Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pertama, mari kita bersama-sama menghaturkan sembah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Saking banyaknya sehingga kita tidak mau menghitungnya. Allah dalam Al-Qur'an menegaskan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, lan tuhsuha, tidak menggunakan la nafi saja, tapi menggunakan lan, tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Bayangkan kalau kita merasakan betapa mahalnya mata yang Allah berikan kepada kita ini. Ini kita tahu kalau mata itu harganya mahal. Ketika kita sedang sakit mata, ternyata berobatnya itu mahal sekali mata itu. Belum lagi Allah memberikan lidah. Kalau lidahnya sapi itu barangkali 1 kilo cuma berapa, 75.000 itu kalau lidahnya sapi. Siapa boleh lidah kita misalnya dibeli 750 juta, itu boleh apa enggak kira-kira? Ini sesuatu yang harus kita syukuri, jadi pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Amat tidak pantas, amat tidak elok kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa wujudnya syukur kita kepada Allah itu? Allah tidak membutuhkan syukur kita. Tapi apa yang patut kita lakukan kalau kita mensyukuri nikmat itu? Tidak lain adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tingkatkan yang tadinya syukur sholat, maaf ya. Sekarang sebagai bentuk syukur kita, maka kita tingkatkan paling tidak berjamaah. Masalah sekian, kalau sampai nggak penuh itu keterlaluan kita ya. Terus kok bisa rapuh gitu ya. Pak, jadi kalau semua lingkungan mengatakan ayo syukur kepada Allah, tapi masjidnya masih kosong, musholanya kosong, bohong, nggak mau syukur kepada Allah itu ya, karena musholanya masih kosong. Jadi tolong nanti setelah ini musholanya menjadi lebih penuh. Kalau berkenan mengundang saya lagi besok ke sini itu sudah tingkat begitu musholanya, sudah muat begitu. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, kita selalu mengaturkan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi yang memberikan banyak teladan bagaimana kita beribadah mengabdi kepada Allah. Itu Rasulullah memberikan contoh. Ya. Kita dianjurkan meningkatkan ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah.
Tanpa dibimbing Nabi kita tidak bisa. Piye? Nek awake dhewe tinong Allah itu misalnya kalau mau masuk ke kamar kecil saja, itu Rasulullah memberikan contoh. Ya, memberikan contoh, jangan buru-buru masuk kamar kecil berdang-berdeng. Itu ada aturannya. Aturannya ada, masuk harus mendahulukan kaki kiri. Kalau kita masuk dengan mendahulukan kaki kiri, itu dicatat oleh Allah. Iya, kamu sebagai orang yang patuh kepadaku. Termasuk orang yang bersyukur padaku. Ini salawat salam di samping kita bersyukur. Terima kasih kepada Nabi. Sekaligus kita menunaikan perintah Allah. Ada enggak perintah Allah yang menganjurkan kita bersalawat kepada Nabi? Ada ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyapa kowe kadek maca selawat? Iya, itu perintah. Ya. Perintah. Bagaimana perintahnya Allah kepada kita untuk membaca selawat? Shallu 'alaihi wa sallimu. Salawat dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini artinya kita mengikuti perintah Allah tanpa pamrih apa-apa. Kita ini kadang-kadang sudah diberi nikmat yang luar biasa banyaknya. Tapi kalau beribadah itu masih tendensius. Aku tak ngene ben ngene. Iku jenenge ora syukur nang Allah. Syukur dikongkon budal-budal. Tanpa pamrih apa-apa. Pamrih kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur, salawat salam berikutnya. Pada kesempatan ini saya tidak mengucapkan selamat Idul Fitri wong wis kelewat. Arep selamat Idul Kupatan ya sudah kelewat. Yang tidak kelewat apa Pak kira-kira? Apa yang tidak kelewat? Yang belum kelewat apa? Selamat beribadah Syawal. Sampun ibadah Syawal napa dereng? Masya Allah, betapa murahnya Allah itu ya. Betapa murahnya Allah yang dititipkan lewat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shomat dahra." Pada hadis yang lain, ya, teks yang lain, kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, penuh Ramadan, ya, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan nilai puasa 1 tahun penuh. Betapa murahnya. Wong poso saulan rasane wis ora karuan dadakan poso setahun. Enggak usah setahun berturut-turut, tapi tambah saja 6 hari. 6 hari. Kalau kita sampai tidak mengamalkan 6 hari, itu kebangetan. Ngono iku tandane yen awake dhewe kurang syukur nang ngene Allah. Sudah pada puasa seman apa dereng, Pak, Bu? Nun, wonten sing pun wonten sing dereng nggih, wonten sing pun wonten sing dereng. Ini tolong ini kesempatan yang baik. Poso 1 tahun penuh. Coba kalau kita menghitung umur kita ini sudah umur berapa? Kira-kira sik nutut apa ora kira-kira tahun ngarep. Kalau toh tidak nutut, kita bersyukur karena sudah puasa 6 hari. Dan ini harus betul-betul kita laksanakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Gusti Allah iku murah tuwa menanan nek ngono. Aku tak poso aku 6 dino. Caranya bagaimana? Silakan. Yang penting 6 hari pada bulan Syawal. Ada yang mulai tanggal 2 puasa 2, 3, 4 pas 6 dino riyaya kupat. Silakan. Kalau enggak begitu, wah keberatan kalau begitu saya kadang-kadang ada tamu. Iya, poso Senin, Kamis. Itu kalau diawali dari tanggal 2 kemarin, belum sampai habis Syawalnya sudah penuh 6 hari. Jadi Allah itu sangat murah sekali
dan luar biasa murahnya buat kita semua. Hadirin rahimahullah, berikutnya ini karena kita sudah kawalan, muka-muka yang belum besok menyusul Pak. Eman-eman 6 dino podo karo 2 wulan itu kan luar biasa. Berikutnya tadi panitia berpesan, Pak, nanti temanya adalah makan sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Makan yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa? Jadi dari sini kita sadar betul, oh nek ngono pancen bener. Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali liya'budun, semata-mata untuk beribadah kepadaku. Untuk mengabdi kepada Allah. Bahasanya mengabdi. Kenapa mengabdi? Kalau mengabdi, wong abdi. Diperintah apa-apa tidak pantas kalau kita minta ongkos. Pantas apa enggak? Enggak pantas. Tanpa minta pun Allah pasti memberi. Nyapa awake dhewe njaluk diongkosi. Sudah kita membaca apa? Salawat Allahumma shalli alaihi wasallam. 10 kebaikan kita dapatkan. 10 kebaikan itu seperti apa? Kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Seperti apa? Kita baca sebanyak-banyaknya. Setiap ada waktu senggang kita gunakan untuk apa? Sholawat. Balik temanya adalah masalah makan. Tapi sebelum makan, kita kembali pada ayat yang barusan saya baca tadi bahwa kita diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah. Dan ini terbukti tidak ada langkah kita itu yang tidak berbentuk ibadah. Cobi Rasulullah itu pernah bersabda, memberikan dorongan yang luar biasa. Apa dorongan dari Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Sapa sing lumaku ana ing dalan. Sing tujuannya itu untuk menambah ilmu, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan jalannya bagi orang itu untuk menuju surga, jalan menuju surga. Ini luar biasa. Jadi penjenengan berangkat dari rumah ke sini, datang di sini, kemudian kita sholat berjamaah. Itu pahalanya sudah luar biasa banyaknya. Belum lagi perjalanan kita dari rumah ke sini dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Dinilai oleh Allah berarti dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang berharap masuk surga? Enak enggak sing aku ora kepengin swarga ngono. Seperti Rabi'ah. Rabi'ah itu juga memberikan dorongan kepada kita jangan sampai kita beramal itu pamrih mendapatkan imbalan karena imbalan dari Allah itu sudah lebih dahulu daripada keinginan kita. Coba Pak nek dipun galih nggih. Kula panjenengan sedaya. Ketika dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan seperti itu. Pernah enggak kita punya rencana aku besok tak nggih omah nok kono, aku besok tak ngene. Enggak ada yang punya program seperti itu. Tapi diatur semua oleh Allah. Contohnya saya. Sopo sing ngira? Wong-wong Lamongan. Kadek Lamongan sing sisih lor. Desa saya itu desa yang paling tandus, Pak. Umum penjenengan tindak panggenan kula, kok iso mangan beras ya wong kene. Kenapa? Karena tanahnya itu ditanami jagung bisa berbuah, itu saja sudah untung. Kenapa? Karena banyak batunya, jadi tanah itu cuma genggam begitu barangkali. Lho ngono ditanduri jagung ya kok urip. Ditanduri kacang hasilnya luar biasa. Cabai luar biasa. Kadang-kadang sampai begini saya, Allah luar biasa. Rezeki itu betul-betul prerogatif Allah. Wong kene iso mangan kabeh itu luar biasa. Bahkan ketika berangkat ke sini, saya berangkat ke Blitar itu dulu. Rumahnya masih luar biasa, Pak. Luar biasa, masih banyak yang kelihatan tertinggal. Tapi begitu saya pulang kemarin,
Masya Allah, omahe wong kene kok bagus-bagus ngene luar biasa. Itu artinya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahwa rezeki itu prerogatif dari Allah. Gak bisa kita nalar, kok iso ngono iku piye, ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita ikuti contoh dari Rasulullah. Kalau kita masuk kamar kecil, dahulukan kaki kiri, kemudian kita berdoa. Hafal nggak doanya Pak Bu? Hafal? Betul. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu guru saya dulu kalau menerjemahkan setan lanang karo setan wedok. Kalau setan lanang setan wedok itu luar biasa. Masya Allah. Ketika kita keluar, dianjurkan. Bagaimana? Alhamdulillahilladzi akhraja anil adza wa afani. Masuk akal enggak doa itu? Kadang-kadang kita mau buang air besar, sakitnya luar biasa, Pak. Saya sering ketika buang air besar, di situ itu kita berdoa, alhamdulillahilladzi akhraja anil adza wa afani. Loh Pak Nur, enggak boleh? Iya, tahu saya, enggak boleh. Memang saya enggak berucap, tapi dalam hati saya begitu keluar alhamdulillah. Itu yang bicara itu hati. Hatinya bilang alhamdulillahilladzi akhraja anil adza wa afani. Ya Allah, segala puji milik-Mu yang mengeluarkan kotoran-kotoran anil adza, mengeluarkan kotoran-kotoran dari perut saya. Engkau yang mengeluarkan. Legone luar biasa, Pak. Ibadah lagi, dan Allah tidak punya kepentingan. Kowe ngono ya karepmu, gak ngono ya karepmu. Tapi kalau kamu begitu mendapatkan nilai, oh kowe itu termasuk wong sing ngabdi nang gone Allah. Apalagi masalah makan, apalagi masalah berpakaian. Jadi tidak hanya makan saja yang diberi contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak makan saja yang Allah perintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Sampai berpakaian pun kita harus. Kita ketika masuk ke masjid dianjurkan, khudzu zinatakum indakul di masjid. Pakailah, ambillah pakaian kamu yang bagus-bagus ketika kamu masuk masjid. Sehingga kalau kita ke masjid, kelihatan sekali, sugih-sugih nih ngono santri. Pakaiannya api-api, ya, pakaiannya api-api. Pak, tapi jangan tanya, kadang-kadang saya itu begini, api konti. Saya itu kadang-kadang kalau pakai pakaian itu dalam hati saya nggak mantep sama sekali. Kenapa? Orang cocok. Saya kemarin itu dapat pakaian, dapat sarung dari masjid ya, sarung dari masjid. Saya lihat mereknya itu BHS, Pak. Tapi motifnya yang aneh. Motifnya kok batik-batik seperti perempuan. Ini saya malu pakai seperti itu. Ya. Sehingga kemarin itu kebetulan saya datang ke masjid, imam yang mestinya terjadwal tidak hadir, saya diminta, anu betul wonten imame. Saya bilang, saya gak tega, saya pakai sarung ini menjadi imam. Kata lu kenapa? Pantes sarung ini tinggung imami. Saya bilang begitu. Ini sekaligus kritik takmirnya. Kenapa? Semana lu kono ojo ngene ta. Aku mbok oyo apa gelem tapi ojo ngene gitu. Ya. Dan makanya saya itu sering pakaian itu kalau bisa itu pakaian yang polos-polos saja. Sarung ya polos, baju yang polos. Kebetulan karena saya mencari hangatnya pakai ini karena ini juga hangat sekaligus polos. Ini juga pemberian orang. Jadi kadang-kadang Allah luar biasa, luar biasa. Kenapa kita nggak bisa bersyukur kepada Allah? Sekarang kita balik pada tema yang diberikan kepada saya berkaitan dengan makan. Ini Allah berfirman, katanya disuruh mencari Sahih Bukhari, Pak Nur. Oh iya, insya Allah saya bawakan Sahih Bukhari. Tapi sekaligus saya membawa Al-Adhkar. Al-Adhkar itu himpunan hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Lah, rawine podo mawon. Rawinya juga banyak yang Bukhari Muslim.
Tapi kalau Sahih Bukhari ya jelas Imam Bukhari semua yang merangkum. Di sini Imam Bukhari mengawali Kitabul At'imah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Sekalipun cuma sedikit sekali potongannya. Pertama, wa qulullahi ta'ala, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi makan itu saja, Allah memberikan bimbingan, kulu makano sira kabeh. Min tayyibati ma saking bagus-baguse barang razaqna kang wis maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Makano, makanan-makanan yang bagus. Thayyibat itu dari berbagai segi, Pak. Dari segi syar'i bagus, mergo apa? Oleh ndolek pancen betul-betul halal. Ya. Thayyibat oleh ndolek halal. Di samping itu dari sisi kesehatan mesti bagus. Thayyibat dari sisi kesehatan. Oh iya, iki orang ngandung penyakit iki. Jadi misalnya belimbing itu nggak ada ulatnya di dalam ini berarti thayyibat. Dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada anak Adam. Allah muliakan anak Adam ini dengan makanan-makanan yang terpilih. Jadi anak Adam itu makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang paling dibenci oleh Allah. Yang dicintai yang mana? Yang dicintai itu yang taat kepada Allah, mesti dia dicintai oleh Allah. Taat kepada Allah mesti dicintai. Tapi kalau durhaka kepada Allah, maka dia yang paling dimurkai oleh Allah. Rasulullah itu pernah bersabda, sabdanya sederhana sekali. Kullu ummati yadkhulunal jannah, sabda Rasulullah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang bangkang, orang yang durhaka. Jadi selain yang durhaka semua mesti masuk surga, orang yang beriman. Lah dosanya banyak, Pak. Iya, dikum dhisik nang neraka, bahan pirangan tahun nang neraka dhisik. Nek kira-kira resik lagi diunggahno nang swarga. Jadi yang beriman dipastikan kita masuk surga. Tapi mbah oleh ngincipi nang neraka pira suwene. Illa man aba. Sahabat matur, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Lah yang durhaka, yang bangkang itu siapa Rasulullah? Man atau ani dakhalal jannah. Yang tunduk kepadaku, taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asani fa innahu aba. Yang maksiat kepada aku itulah yang bangkang kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara masalah makanan, sederhana Allah memberikan tuntunannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tidak hanya makannya saja, sampai berinfak pun Allah menganjurkan hendaknya kita berinfak itu memilih min thayyibati ma kasabtum. Di sini dikatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sebaik-baik apa yang kamu dapatkan dari hasil keringatmu. Jadi kalau kita mau sedekah, sudah sedekah apa saja. Saya ini kadang-kadang Pak Bu ya, sama ibunya itu sering engkel-engkelan. Engkel-engkelan apa? Ibunya bilang, ora usah ngoyo-ngoyo toh, gitu ya. Ora usah ngoyo. Saya nggak tahu saya ini ngoyo apa tidak, saya nggak tahu. Tapi saya sebenarnya punya semangat kalau kerja ya kerja, kalau ngaji ya ngaji. Itu saya kalau sudah kerja. Nah itu ibunya ojo ngoyo-ngoyo begitu, wis tuwa. Itu saking saknone apa saking apane saya nggak ngerti. Saya bilang begini, Bu, saya sebenarnya nggak ngoyo. Saya itu ingin sedekah dari hasil keringat saya sendiri. Kenapa? Saya itu sering sedekah itu tapi hasil dari pemberian orang. Saya diberi kemudian saya berikan orang lain. Ya mesti nek ngono ya ora eman-eman. Nah, makanya saya berusaha kerja sendiri, hasil kerja saya infakkan ke yang lain. Ini sesuai dengan perintah Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum.
Wa qaulu dan firman Allah lagi. Kulu minat thayyibat. Makanlah kamu semua. Dari hal-hal yang bagus tadi sudah saya katakan, dari sisi kesehatan bagus. Dari sisi syar'i juga bagus. Pergondola iki dengan cara yang halal. Modalnya modal yang halal. Cara jual belinya dengan cara yang halal. Lantas kalau disebut minat thayyibat. Kulu minat thayyibat. Wa'malu sholihah, dan berbuatlah, beramallah kamu pada amal-amal yang bagus. Wa'malu sholihah. Allah melanjutkan, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, firman Allah, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berangkat dari sini rasanya kita itu tidak boleh aut-autan. Misalnya, taruh kalau kita petani, Pak. Petani itu pekerja yang paling disukai oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai satu pedagang, dua petani. Apa rahasianya pedagang? Pedagang itu sekaligus berkomunikasi kepada yang lain, sekaligus berdakwah. Karena apa yang kita lakukan yang Islami itu akan menarik perhatian konsumen kita. Nah, misalnya begini, saya itu sering nyales gitu ya, sering bakulan gitu. Itu kalau konsumen pesen gitu, Pak, bawakan ini. Jawab saya insya Allah begitu. Loh Cina kok di insya Allah? Ya ben ngerti insya Allah. Dan yang menarik, dia juga bertanya, Pak insya Allah itu artinya apa? Kalau Allah menghendaki. Maksudnya apa? Maksudnya, apapun keinginan kita, kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan tercapai. Kok ngono Pak? Iya, ono tah wong nek donya iki sing kepengin kere. Ya gak ono Pak. Lah iya, kabeh kepengin sugih. Semua jadi sugih apa enggak? Ya enggak. Lah itu artinya Allah tidak menghendaki semua orang kaya. Oh iya nek ngono ya bener. Ya ratek ngono, ya pancen bener ngono kuwi. Ini artinya kita komunikasi itu juga bermaksud apa? Bermakna apa? Dakwah. Makanya sangat dicintai Rasulullah pekerjaannya para petani Pak yang luar biasa. Petani itu kalau sudah menjatuhkan benih, apa yang diharapkan? Muga-muga dukule apik kan gitu. Kita kan enggak tahu nih. Kita apik tapi enggak tahu hasilnya, kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang ada yang tidak. Kadang-kadang tumbuhnya bagus tapi hasilnya yang tidak bagus. Kita nanam cabai luar biasa, bagus sapinya. Tapi begitu waktunya berbuah ternyata buahnya apa itu namanya porok atau apa itu. Itu luar biasa. Makanya kita mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi, Pak, maka dianjurkan paling tidak setiap malam Jumatlah baca surah Al-Kahfi. Jangan cuma dibaca, pahami artinya. Nanti, oh ngene toh. Berakidah, beragama yang benar itu seperti ini. Kita ketemukan. Dan petani itu juga seperti itu. Kalau sudah kita tanamkan benih, maka kita cuma berharap. Muga-muga. Nanti 4 hari kita lihat, oh sudah mulai tumbuh. Seminggu sudah terus berkembang. Ono wong tani sing iso ngodot tanamane. Enggak ada. Kita cuma berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak ada pekerja yang paling bertawakal kecuali petani. Tawakal betul. Ya, tawakal luar biasa. Sekalipun begitu, Pak, berkaitan dengan kulu minat thayyibat, kadang-kadang kita itu wis diatur apik-apik. Dina iki banyune wayahe mili nang nggonku. Ya, dari jam ini sampai jam ini. Itu ada yang dablek, belum jamnya sudah dialirkan ke sawahnya. Dia lupa. Dengan cara seperti itu maka hasilnya tidak thayyibat. Masyan panene sepiro itu tidak baik. Masyan kumpule piro-piro itu tidak barokah, tidak membawa kebaikan. Makanya petani juga harus hati-hati.
Saya itu pernah ya, pernah ngisi kajian di Nailur Raja. Di mana Mas Ridho Nailur Raja itu? Nailur Raja itu di mana? Jatinong. Masalahnya siapa? Masihnya siapa? Masihnya Pak Sis. Di situ saya diceritai. Lah anu loh. Masyarakat itu kadang-kadang dipercaya bibit juga konggonku, pakan juga konggonku. Ngono iku setare ndok ku sing elek kayak ngisor. Saya kadang-kadang ini juga tidak thayyibat, kita harus hati-hati. Hal yang sepele itu harus kita perhatikan ini thayyibat atau tidak. Jadi Allah memerintahkan tidak hanya caranya saja yang thayyibat. Tidak hanya bagaimana cara kita makannya, tidak. Bagaimana kita mendapatkannya. Ini juga harus thayyibat. Corok ngapusi ngono iku mau toh ora. Ya. Kalau misalnya setoran terus ndoke sing bentus kayak ngisor, itu tidak thayyibat, Pak. Sekalipun dapat dan yang kita story nggak tahu kalau begitu telurnya itu tidak membawa barokah. Makanya kalau kita bicara thayyibat itu dari berbagai sisi harus betul-betul syar'i. Aturannya piye yo ngene iki kudu ngene. Sekarang selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan itu semua dengan cara yang baik. Saya ambil dari Al-Adhkar. Kitab napa Pak Al-Adhkar? Al-Adhkar itu juga kumpulan hadis, Pak. Cuma yang menghimpun itu Imam Nawawi. Jadi kadang-kadang saya itu juga ingin mengajak jamaah itu ya ruh-ruwa lah. Nok kono ya roh, nok kono roh, nok kono roh. Kenapa? Supaya tidak menjadi orang yang gampang bingung. Contohnya apa? Sengaja saya tadi Fatihah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuntunannya enggak? Ada hadisnya enggak? Ada hadisnya dari Ibnu Umar. Oh maaf, hadisnya dari Abu Hurairah. Dia pakai Bismillah. Sementara yang tidak pakai Bismillah itu hadisnya Ibnu Umar. Imam siapa yang meriwayatkan? Kalau yang tidak pakai Bismillah itu kiraannya Imam Warsh. Imam Warsh dan itu yang dipilih Imam Malik. Makanya ulama-ulama Madinah dan Makkah jarang sekali kita ketemukan imam kok dadak maca bismillah. Maca bismillah nanging siri barangkali alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang harus diketahui. Nek Imam Warsh ikut carane maca piye? Yaitu tadi, karena bismillahnya tidak termasuk salah satu ayatnya Fatihah, maka siratal ladzina an'amta alaihim berhenti di situ. Lah Nurul berhenti di situ. Iya, itu artinya bismillahnya tidak termasuk ihda ayatil Fatihah. Kok ngaten? Boleh ya. Boleh. Jadi bismillahnya takut maka siratal ladzina an'amta alaihim. Lah kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya ihda ayatil Fatihah, maka tidak boleh berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Harus langsung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, saya kebetulan punya santri yang mondok di Malang. Contohnya Syafi'i. Itu saya tanya, naik Fatihah seperti ini? Iya, Fatihah seperti ini. Enggak diputus? Enggak. Ya begitu itu. Itu oh iya panjen mondok qiraah, belajar maca Quran temenanan. Jadi kadang-kadang kita bilang Syafi'i tapi nek maca Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim, saya punya teman. Kula mboten kuat Pak Nur, ya wis nek ora kuat zaman kono-kono. Iya, iku kira Imam Maris itu. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita bicara masalah al-aklu wasyurbu. Kitabu Adhkaril Akli wasyurbi. Bab ma yakulu idza qarraba ilaihi ta'amu. Ketika makanan itu sudah di hadapan kita. Jadi di hadapan kita ya. Sudah disiapkan untuk kita.
Ini katanya An Abdillah bin Amr bin As. Jadi Umar itu tulisannya Ain Mimro. Kalau belakangnya ada wawunya, itu bacanya Amr. Kalau tidak ada wawunya, itu bacanya Umar. Nah ini Amr bin As. Amr bin As ini salah satu sahabat yang cerdas juga pada zamannya. Beliau pernah menjadi gubernur Mesir. Ya. Gubernur Mesir pada zamannya Sayyidina Utsman. Ya. Pada zamannya Utsman. Dari Umar sampai Utsman, Amr bin As. Orangnya cerdas, diplomatik. Diplomatik artinya pintar ngomong. Ya. Pintar ngomong Amr bin As. Memang luar biasa. Waktu itu musuhnya Musa al-Asy'ari. Orangnya lugu. Ya lugu nek ngomong ya. Ngomong kudu ngene ya kudu ngene. Sehingga dipolitisir oleh siapa itu Amr bin As kalah. Abu Musa al-Asy'ari. Ini ceritakan Amr bin As. Nah ini hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fitta'am. Beliau bersabda fitta'am berkaitan dengan makanan. Katanya idza qurriba ilaihi. Ketika makanan itu didekatkan ilaihi maring Nabi. Nabi kemudian berdoa, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita kan akan makan gitu ya. Jadi Rasulullah begitu ada hidangan makan, itu langsung berdoa, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Artinya tidak buru-buru ya. Tidak buru-buru langsung disantap tidak, tapi begitu hidangan datang, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu tidak makan, baru Bismillah. Bismillah. Di sini diterangkan, dibatasi Bismillah, sekalipun dalam hadis yang lain, yang lebih lengkap itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik, Rasulullah memberikan contoh seperti itu, sekaligus ada hadis yang lain menerangkan. Bagaimana hadisnya? Hadisnya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Syifa'un min kulli summin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syifa'un merupakan penawar, obat min kulli summin, dari berbagai racun. Sudah barang tentu kalau jelas-jelas racun tidak boleh dimakan, ya. Itu berdosa. Kalau racun, misalnya apa ya? Misalnya obat serangga, kita minum, ya kita berdosa itu. Lah maksudnya yang seperti apa? Sumin yang seperti apa? Maksudnya, apalagi sekarang, banyak buah-buahan, bahkan sayur mayur, itu yang diobati. Ya. Diobati kan kita tidak tahu, saya nemplek nok kono apa ora kira-kira. Ya. Nemplek nok kono apa ora. Kadang-kadang pareng isoi umpama disoi resik apa ora. Maka kita dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat itu syifa'un min kulli summin, penawar dari berbagai racun. Jadi sing dibilang syifa'un min kulli summin itu racun-racun yang tidak jelas itu. Ya. Kalau betul-betul kelihatan, oh ini racun, haram kita makan itu. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan babut tasmiyah indal akli wasyurbi. Bab menyebut asmanya Allah. Jadi tasmiyah itu ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan cuma Bismillah aja. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, katanya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu jujur. Aku njukuk hadis iki oleh kunjukuk sangka kitab Sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim. Bagaimana hadisnya? An Umar bin Abi Salamah.
radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah wakul biyamin. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah itu, makan enggak boleh buru-buru, tapi satu. Ketika seperti contoh yang pertama tadi, begitu hidangan sudah datang misalnya, apa saja bentuknya hidangan itu, tapi makanan. Itu kita sudah berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita sudah hendak makan, maka dahulukan bismillah. Bismillah syifa'un min kulli su'in. Kita yakin bahwa bismillah kita itu mengamankan kita dari berbagai racun. Dan ini juga Rasulullah mengatakan, Samillah wakul biyamini. Sebutlah asma Allah. Wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kananmu. Lah nek kerupuk, Pak, padha ae masan kerupuk ya kudu tangan tengen. Kadang-kadang kita itu dengan enaknya sing tengen segone, sing kiwa kerupuke itu enggak boleh. Ya, itu enggak nyunah itu. Kalau kita ingin nyunah, tugelen saithik terus baru dilahap. Itu tuntunan Rasulullah. Maka Sayyidatina Aisyah itu pernah bersabda, "Ajibtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitayammuni." Aku kagum kepada Rasulullah itu. Kenapa selalu mendahulukan yang kanan fi tanah ulihi ketika pakai sepatu. Watarot juli dan ketika sisiran juga mendahulukan yang kanan. Wafi kulli syai'in dan di dalam segala satu urusannya Rasulullah selalu menggunakan kanan dan mendahulukan yang kanan. Sampai ketika kita gosok gigi itu usahakan yang kanan dulu. Kalau kita kan nggak begitu. Jenenge sikat ngene ya gosok norene padha ae. Enggak gitu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, contohlah selalu mendahulukan yang kanan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering kita lupakan. Apalagi kalau sudah prasmanan. Waduh, luar biasa. Tidak hanya yang kanan, tapi kedua-duanya maju, ya kanan ya kiri maju. Ini yang luar biasa. Jadi usahakan tangan kanan. Kita lanjutkan. Warawaina fi sunani Abi Dawud. Katanya Imam Nawawi, saya meriwayatkan sebuah hadis dari sebuah kitab namanya Sunan Abi Dawud. Jadi Imam Abu Dawud itu menghimpun hadis yang disebut sunan. Kalau Imam Malik Al-Muwatta. Nah ini hadisnya Abu Dawud itu diambil oleh Imam Nawawi. Dan dia bilang, aku ngambil fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, sama-sama sunannya nama himpunan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi." Ketika kamu makan, falyadhkur maka sebutlah. Kalau kita bilang dzakara, yadhkuru, itu bisa maknanya nyebut dan bisa maknanya ingat. Nah di sini artinya apa? Kedua-duanya harus. Menyebut ya, ingat harus. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita makan itu sadar bahwa kita dapatkan ini juga karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak anugerah Allah belum tentu, kadang-kadang sudah sampai di sini cucunya datang. Kayak saya minta gedangnya goreng, enggak jadi masuk ke sini tapi masuk ke cucunya. Makanya kita harus ingat apapun yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allah memang luar biasa. Jadi harus kita hargai keagungan Allah sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, aku oleh niki yang mergo kersane Allah. Lah nek mboten mergawe napa oleh, Pak?
Iya, awake dhewe mergawe barang ku kersane Allah nek gak dikersakno Allah, awake dhewe menjadi apa? Menjadi pemalas. Jadi kalau ada pemalas, wah, banyak dikersakno Allah pemalas. Kok karepe piye? Pikirane piye? Kenapa dia menjadi pemalas? Padahal Allah itu sudah mengingatkan kita, hendaknya kamu bekerja semampu-mampunya, sekeras-kerasnya. Sekalipun nanti yang menentukan hasil itu adalah aku, tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Kita terus akan. Kita terus akan. An Aisyah. Banyak terus Allah Ta'ala fi awali. Pada awalnya. Jadi sebelum makan dulu kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak Bismillah. Sadar bahwa ini pemberian dari Allah. Kalau lupa, makanya jangan buru-buru makan. Tapi ingat Allah dulu. Saya akan makan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innasya. Kalau seandainya lupa seseorang ayat qurasmallahi taala di awalihi wal yakul bismillah awalahu wa akhirahu. Fa innasya mongko lamun lali sapa wong. Ayat qura yen nyebut sapa wong ismallah ing asmane Allah taala fi awali ing dalem awale mangan mau. Fal yakul mongko supaya ngucap sapa wong bismillah awalahu wa akhirahu. Ucapkan aku nyebut asmane Allah ing dalam awale lan ing dalam akhire. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Katanya Imam Tirmidzi, hadis yang disampaikan oleh Aisyah ini betul-betul hadis hasan dan sahih. Yang tahu hasan dan sahih siapa? Ya ahli hadis. Kalau kita nggak tahu, bos ngono kuwi. Tapi ahli hadis betul-betul meneliti iki sapa-sapa ini dari ini dari ini dari ini sampai pada Aisyah. Dan rawi hadis yang meriwayatkan dari Aisyah sampai ke bawah itu semua orang-orang yang bisa dipercaya. Warawaina fi sahih Muslim an Jabir. Sekarang dari sahihnya Imam Muslim, tapi diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza takhalar rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Ini luar biasa Pak. Imam Jabir, sahabat Jabir itu pernah bilang Rasulullah katanya aku dengar Rasulullah itu bersabda, kalau ada orang masuk rumahnya, masuk rumah, fadzakarullah ta'ala kemudian nyebut ingat kepada Allah inda dukhuli ketika dia masuk rumah ingat kepada Allah. Misalnya bagaimana? Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Assalamualaikum ahlal bait. Itu artinya kita ingat kepada Allah. Inda dukhulihi wa inda ta'ami. Ketika makan kita juga ingat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Qala syaitan. Maka setan-setan semua pada berkata, la mabita lakum wala asya. Celaka kita. Tidak ada tempat bermalam buat kamu semua anak buahnya. Anak buah setan dibilangi, pada malam ini tidak ada tempat bermalam buat kamu. Bahkan tidak ada tempat makan gratis buat kamu pada malam ini. Kenapa? Ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan, selalu menyebut asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita dapatkan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka setiap langkah kita selalu ingat kepada Allah. Setiap langkah kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Pernah nggak Pak ini dilaksanakan? Kalau masuk rumah misalnya Assalamualaikum ahlal bait. Begitu kita makan ingat Bismillahirrahmanirrahim. Semua setan pada menjerit-jerit. Wah bisa niki aku. Ora ana tumpangan menginap. Lah wong sing di omah eling Gusti Allah. Eling Gusti Allah, gak wani aku mlebu omah iki. Begitu pula ketika kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Setan juga menjerit. Wah,
malam ini kita celaka. Kenapa? Tidak ada tempat gratisan makan buat kita. Itu setan. Jadi merasa tidak dapat bagian karena kita semua selalu ingat kepada Allah. Kita teruskan. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Tapi kalau kita masuk Roma tanpa menyebut asma Allah inda dukhuli ketika kita masuk, wis bledang-bledeng wis sembuh, teko gak roh kondi langsung mlebu omah, ya. Ora maca apa, ora maca apa. Qala syaitan. Setan-setan pada ngomong adraktumul mabi. Pada hari ini kita beruntung. Kamu semua dapat tempat nginap. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'ami. Ketika dia makan tidak ingat kepada Allah, tidak menyebut asmanya Allah, maka setan berkata, adraktumul asya. Kamu mendapatkan gratisan makan. Itu luar biasa. Maka tidak heran kadang-kadang makanan yang kita makan itu tidak menjadikan kita kenyang dan sehat. Karena kita tidak menyebut asmanya Allah. Bahkan yang menginap dan yang makan gratis itu adalah setan. Makanan kita tidak menjadikan sehat, tapi justru mendatangkan penyakit. Makanya ayo kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang menarik, ini contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini Pak ya, kadang-kadang kita kalau ngaji itu begini. Munikus bolak-balik diterangno. Iya, tapi balik-balik pula kita lupa. Ya, balik pula tidak kita perhatikan. Makanya diulang berapa kali pun tidak masalah. Kenapa? Kita ini pelupa. Kadang-kadang wis dilekno ngene iki ya sik lali maneh. Makanya diingatkan bahasanya Al-Qur'an itu fadzakir in nafa'atil dzikra. Diteruskan saya dzakkaru may yakhsha. Ya. Akan ingat dan rela mendapatkan peringatan itu orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Rasulullah itu disuguhi makanan apa saja tidak pernah mencela Rasulullah. Kok tidak pernah mencela bagaimana? Iya, kalau Rasulullah melihat hidangan makanan itu disukai, Rasulullah makan. Tapi kalau sekiranya tidak suka, Rasulullah ditinggalkan. Jadi kalau melihat hidangan kok gak cocok, ya sudah, gak dimakan. Itu Rasulullah. Kalau kita kan sebaliknya, apalagi kalau sudah walimah itu biasanya. Kita nggak tahu itu enak apa orang nggak. Piringnya munjung-munjung. Kadang-kadang saya sampai insya Allah, entek tak nggak sakmono lagi ya itu. Subhanallah, subhanallah. Pak, coba kita ayo belajar mencontoh Rasulullah itu seperti apa ya. Ini kalau kita kaitkan dengan etika orang Jawa, apa yang dilakukan Rasulullah itu pas sekali. Pas sekali. Apa? Kalau makan, jangan kemudian memperlihatkan piring munjung itu jangan itu nggak disukai oleh Rasulullah. Bahkan yang menarik dalam sebuah hadis, itu Rasulullah mendapat aduan. Rasul, kenapa saya kalau makan kok nggak pernah kenyang-kenyang? Ya. Ini kalau kita punya cucu, anak-anak, kadang-kadang, semangat sakmu lagi kok saya war-war kenyang. Rasulullah bertanya, apakah kamu kalau makan apa itu tafarraku itu maknanya dewe-dewe ya. Dewe-dewe artinya tidak bergabung begitu. Iya, Rasulullah sendiri-sendiri. Iku sing barai raiso wareg. Coba Rasulullah itu kalau makan seringkali dilakukan satu piring itu dimakan berapa orang gitu. Dan itu semua menjadi kenyang padahal cuma satu piring. Makanya betul sekali kalau Rasulullah mengatakan makanan yang mestinya dimakan satu orang
itu cukup untuk 2 orang, bahkan 3 orang sampai 5 orang itu cukup. Kenapa? Karena barokah, kita makannya barengan. Tapi kalau kita makan sendiri-sendiri, ya, itu tidak membawa kenyang dan tidak membawa barokah. Kalau kita ingin contoh Rasulullah seperti itu. Apalagi kalau dalam satu keluarga, Pak, mari kita makan bersama sama anak-anak kita. Lah anaknya telu iya, kita ambil nampan yang agak besar sedikit, jadi satu. Ini nanti kita makan bersama. Barangkali yang tua-tua seumur saya, yang pernah mondok, dulu merasakan makan seperti itu. Jadi biasanya itu ngeliwat, begitu ngeliwat, ini dituntek di tampah. Tampah itu apa? Kalau sini sama Pak ya, tampah, tahu tampah? Ditumplek ditambah, kita makan bersama. Makan itu ya ada sosok itu ada, tapi yang tidak sosok pun menjadi kenyang, itu yang luar biasa dan barokah sekali. Makan pagi sama sore, kadang-kadang cuma sekali itu cukup makannya. Kenapa? Karena barokah. Makanya kadang-kadang kenapa ya dulu itu seperti itu, kok ternyata juga sehat-sehat. Kalau dibilang pinter, tidak kalah pinternya dengan orang sekarang. Ya. Karena itu tadi makannya mendapatkan barokah. Bayangkan kalau waktu saya mondok dulu, itu lauknya itu cuma cabai, Pak. Dikukus nek wis kira-kira segone wis rontok atos, dikukus di situ. Nanti kalau dirasa sudah matang betulan, cabainya diambil dulet sama uyak. Sudah itu lauknya, Pak. Sehari-harinya cuma itu, enggak ada tempe, enggak ada apa. Loh ngono kok ya ora bodoh nemen-nemen gitu ya. Kok enggak bodoh nemen-nemen? Itu artinya barokah itu di luar nalar kita. Piye toh barokah itu? Ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin mencontoh, seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah berkaitan dengan cara makan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, 5 menit ya. Itu kalau mau makan. Kemudian kita lanjutkan. Babu ma yakulu idza faragha minat ta'am. Kalau sudah selesai makan, apa yang kita baca? Ya. Kalau yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ternyata Imam Nawawi mengatakan rawaina fi sahihil Bukhari. Aku riwayatkan sebuah hadis ini. Saya ambil dari kitab sahihnya Imam Bukhari. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatan qala. Jadi rafa'a ma'idatan itu kalau sudah mengangkat artinya sudah selesai. Qala Rasulullah berdoa, alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwattiyin wala mustaghnan anhu rabbuna. Wa fi riwayatin, pada suatu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Itu doa Rasulullah ketika habis makan. Tapi tidak mengapa kalau kita bisanya cuma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Paling tidak semua yang kita lakukan itu mesti ada tuntunannya dan mesti merupakan bagian dari ibadah yang tidak lepas dari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini hadirin Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ajari anak-anak kita itu makan bersama. Tunjukkan bagaimana cara makan yang baik. Saya kadang-kadang heran, Pak, makan itu sekedar cuma muluk. Itu ternyata anak-anak juga butuh tuntunan. Gini loh, nek maem itu. Ya. Ini cucu saya latihan sampai lama sekali. Oh, nggak bisa kok yang anak-anak begini jadi dikepal begini. Waduh, kok ini
Enggak begitu, makanya itu seperti ini. Kalau Rasulullah itu memberikan contoh karena yang dimakan kan kurma, Pak. Kurma itu bisa diambil dengan 3 jari. Jadi 3 jari begini. Nah, itu artinya kalau kita makan beras, maka ya jangan didekem begini, tapi begini. Ini latihan yang bisa begini, itu sedikit sudah mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.